sesuai dengan Permendes nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Pada bulan Oktober ini Kementerian Desa melalui Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten telah menyampaikan bahwa ada kewajiban sesuai dengan permen tersebut bagi pendamping desa tingkat kecamatan atau selaku koordinator pendamping desa tingkat kecamatan mewajibkan mengevaluasi rekan di bawah setingkatnya, yaitu pendamping lokal desa, untuk mengevaluasi kinerja tiap bulan. Kita contohkan saja dari mulai bulan Juni untuk mengevaluasi kinerja rekan-rekan selaku pendamping lokal desa. Sebelumnya dalam kegiatan rakor seluruh koordinator diberikan satu link atau alamat yang harus dikunjungi, kemudian diberikan username dan password sehingga rekan-rekan pendamping kecamatan atau selaku koordinator kecamatan dapat menilai rekan-rekan setingkat di bawahnya. Untuk tutorialnya saya sampaikan sebagai berikut, tapi jangan lupa mohon like, share, comment, and subscribe channel TPP. Terima kasih. Yang pertama-tama rekan-rekan silakan buka Google Chrome, karena saya terbiasa menggunakan Google Chrome, jadi saya menggunakan Google Chrome. Kemudian perhatikan pada address bar di atas, rekan-rekan tinggal klik link yang dibagikan oleh Ketua Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten. Ini saya tutup sebagian karena ada kode di belakangnya, secara otomatis harus kita melindungi data-data yang ada. Nah, ini contohnya seperti ini dari report pendamping desa, dan ini bisa dibuka melalui HP dan HP Android ya. Sekarang pakai Android, kemudian bisa juga menggunakan PC. Nah, setelah rekan-rekan ketik seperti ini, kemudian kalian log, kemudian tekan enter atau go, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini punya tampilan berikut. Nah, rekan-rekan di sini tinggal menuliskan username dan password. Username-nya ini harus sesuai yang diberikan oleh koordinator tenaga ahli kabupaten. Nah, rekan-rekan tinggal mengisikan username-nya dengan password-nya. Setelah itu rekan-rekan tinggal login. Kemudian tampilan berikutnya akan menampilkan sebagai berikut. Nah, ini adalah data user kewilayahan yang sudah ditentukan dari Kementerian Desa atau rekan-rekan yang sudah di-SK-kan selaku koordinator kecamatan. Nah, user wilayah ini mencakup ada terkaitan detail. Detail adalah merupakan apa ya namanya, kalau dikatakan kalau detailnya adalah yang di sini ada di seperti ini.
namanya adalah kelengkapan data pribadi atau data pribadi dari koordinator kecamatan. Nah, kemudian di sini ada username, nama, nik, nama TPP, nomor telepon, posisi jabatan, posisi kabupaten, kecamatan, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini rekan-rekan ada terkait dengan yang namanya untuk merubah password. Nah, ini sebenarnya dipergunakan untuk merubah password standar karena kita melindungi data pribadi dan data rekan kita juga dari hasil penilaian yang kita lakukan. Nah, ini username sesuai dengan berkecamatan, nama kecamatannya. Kemudian nanti ini oleh rekan-rekan diisi nih rekan-rekan, nama TPP rekan-rekan selaku koordinator, kemudian nomor telepon, posisinya adalah diisi dengan koordinator pendamping desa kecamatan atau koordinator kecamatan. Nah, kemudian jabatannya sudah PD di sini. Kemudian ini provinsi dan kecamatan sudah ditentukan oleh Kementerian Desa secara otomatis. Nah, jikalau rekan-rekan ingin merubah sebuah password yang asalnya standar menjadi protektif, rekan-rekan tinggal merubah di icon yang seperti ini yang saya tunjukkan seperti di dalam layar. Rekan-rekan tinggal klik icon seperti ini, atau di sana sepertinya ada gambar palu dan obeng ya, atau dikatakan pengaturan kalau seperti biasanya kalau di dalam handphone maupun di dalam PC. Kemudian akan tampil sebagai berikut. Nah, rekan-rekan di sini tinggal mengisikan. Ini rekan-rekan tinggal mengisikan nik, kemudian nama TPP-nya, nomor telepon rekan-rekan, kemudian posisi rekan-rekan selaku koordinator kecamatan. Nah, kemudian karena kita ingin merubah password secara otomatis, rekan-rekan tinggal mengganti sesuai keinginan rekan-rekan passwordnya. Nah, kemudian ketik kembali passwordnya, nah setelah itu rekan-rekan tinggal tekan icon ubah atau yang bertuliskan ubah seperti berikut. Di bawah seperti ini, rekan-rekan tinggal tekan ubah. Nah, kalau setelah itu nanti akan tampil lagi kembali seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil merubah tadi password. Jangan lupa rekan-rekan catat perubahan passwordnya, nantinya lupa karena ini nanti akan kita pergunakan setiap bulan untuk menilai rekan-rekan kita. Nah, kemudian di sini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini adalah untuk menambah rekan-rekan kita. Ketika rekan kita mau dinilai, kita tekan saja, kemudian kita tinggal scroll ke kiri, nanti tinggal tambah ya, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini rekan-rekan sudah muncul nantinya di icon PLD yang dinilai. Nah, ini rekan-rekan tinggal digeser scrollnya ke sebelah kanan, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini rekan-rekan tinggal kita memilih mana yang lebih dahulu yang kita inginkan yang akan kita nilai. Yang pertama rekan-rekan tinggal klik detail. Nah, setelah menu icon detail diklik, akan muncul seperti ini. Ya. Ini adalah biodata dari rekan-rekan kita yang akan kita nilai. Kemudian skor. Nah, di dalam skor ini nanti akan terdapat penilaian. Kemudian ada kegiatan ini yang dilakukan oleh rekan-rekan kita
selama mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, tanggal terakhir mereka bekerja di lapangan. Yuk kita ke berikutnya, kita ke skor. Nah, di dalam skor ini akan terdapat tampilan seperti berikut. Nah, dalam penampilan ini rekan-rekan kita yang ditampilkan seperti ini adalah terakhir beliau ini bekerja di lapangan dan sudah di upload kegiatannya ke daily report ya. Nah, ke daily report. Di sini ada yang namanya penilaian satu skor jam kerja. Nah, jam kerja ini maksimal rekan-rekan dalam satu bulan itu 140 jam. Karena kalau 140 jam dibagi 40 sama dengan ada nanti menghasilkan nilai 70. Nah, ini jam kerja ini secara otomatis diberikan dari kementerian atau BPSDM yang selaku penilaian terkait dengan evaluasi kinerja melalui Pusdatin. Artinya kewenangannya ada di BPSDM Kementerian Desa. Nah, kemudian lagi ada skor 30%, ada evaluasi kualitatif. Nah, yang akan kita nilai adalah skor evaluasi kualitatif rekan-rekan kita. Dalam skor evaluasi kualitatif ini, rekan-rekan akan mendapatkan 5 kolom yang harus diisi oleh rekan-rekan koordinator kecamatan maupun setingkatnya di atas kembali. Nah, evaluasi kinerja ini berjenjang. Jadi kalau PLD dinilai oleh PD koordinatornya, kemudian PD nanti akan dinilai oleh TA koordinatornya atau TA kewilayahannya, kemudian nanti ke provinsi oleh tingkat provinsi dan selanjutnya sampai ke pusat, seperti itu. Nah, mari kita simak ke lembar berikutnya. Nah, ini adalah rekan-rekan yang akan dinilai. Tadi sudah masuk, kita tambahkan, ini masuk, kita nilai. Misalkan ini yang ada tulisan detail ini kita nilai sekarang. Nah, kemudian kita geser lagi ke slide berikutnya. Nah, inilah rekan-rekan yang akan kita berikan nilai di sini. Rekan-rekan kita ambil contoh saja. Di sini ada namanya Bapak Anang Herawan, contohnya seperti itu. Nah, misalkan rekan-rekan ingin menilai Bapak Anang Herawan ini, penilaiannya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya saya akan contohkan. Nanti kalau rekan-rekan nanti kalian klik menu pull down-nya, pilih tahun, rekan-rekan tolong dipilih tahun 2021. Nah, setelah terpilih, kemudian rekan-rekan pindah ke pilih bulan. Nah, dalam pilih bulan ini kita contohkan saja, kita mau mengevaluasi kinerja Bapak Anang ini dari bulan Juni misalkan. Kita klik bulan Juninya. Nah, setelah bulan Juni, kemudian rekan-rekan masukkan ada yang terkait dengan loyalitas terhadap pekerjaan. Ya, loyalitas terhadap pekerjaan rekan-rekan bisa menjabarkan, bisa juga rekan-rekan itu melihat YouTube-nya atau hasil Zoom meeting dengan Pusdatin. Silahkan, karena kalau dijelaskan ini terlalu panjang sebenarnya. Kalian bisa, rekan-rekan bisa simak saja terkait dengan evaluasi kinerja. Nah, kemudian ada inisiatif dan inovasi, kemudian ada perluasan jaringan kerja sama, kemudian akurasi dari report pendamping desa termasuk pemberian evaluasi kualitatif kepada TPP 1 jenjang di bawah oleh TPP selain PLD. Kemudian lagi ada kapasitas sebagai TPP. Nah, kalau sudah diisi, nilainya ini jangan melebihi angka 20, karena
cakupannya adalah ini, dan nilai keseluruhan dari 30% itu 100, minimal satu kolom ini diisi, maksimalnya diisi adalah 20. Kalau 20 100 secara otomatis nanti ada pembagian khusus dalam tata cara penilaiannya. Nah, kemudian lagi misalkan sudah selesai seluruhnya, kemudian nanti kita klik buat. Nah, setelah klik buat, nanti akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini misalkan sudah masuk keseluruhannya, ya, masuk keseluruhannya, ya, masih masuk. Misalkan kita mau sampai dari Januari, misalkan ini dari Januari, Februari, Maret, April misalkan. Nah, kita tambahkan di sini, misalkan mau di Juni, kita tinggal tambahkan saja di sini. Nanti akan secara otomatis kembali lagi nanti ke sana, ke awal lagi, ya. Tapi dipilih dulu orangnya siapa yang mau dinilai, diklik di sini, kemudian nanti akan muncul lagi lembar yang seperti tadi. Nah, ini misalkan ini nilai sudah terrealisasi seperti ini, sudah muncul. Rekan-rekan ingin ada yang dirubah, kalian tinggal tekan icon ini untuk diubah, ya. Kemudian nanti akan muncul icon untuk perubahannya, sama seperti tadi tampilannya, seperti kita menambah, tinggal mengganti angkanya saja yang sesuai berapa. Nah, yang sesuai dengan pemantauan di lapangan, kemudian kita ketik, kemudian kita ganti, sesuaikan dengan real yang ada, kita telusuri di lapangan. Kemudian berikutnya, nah ini ada kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sebagai patokan rekan-rekan mengkaji untuk memberikan penilaian kepada rekan-rekan kita, karena di dalam kegiatan ini disajikan mulai dari Januari ya sampai Maret. Kalau Januari sampai Maret sudah terisi, ini akan tampil, kemudian sampai dengan Oktober. Nah, misalkan kita klik di detail ini, yang saya tunjukkan di detail ini akan membuka misalkan tanggal 1 Januari libur ya, sorry. Misalkan tanggal 2, misalkan tanggal 2 Januari apa kegiatannya, saya nggak lihat, tahu libur juga, nanti saya nggak tahu tinggal ini ya. Nah, detail, nah dia akan detail, secara otomatis akan membuka lembaran seperti berikut. Nah, di sini ada ya, ini isinya sesuai dengan daily report yang diupload oleh rekan-rekan ya. Ini seluruhnya ada seperti ini ya, dokumennya atau dokumen yang dilampirkannya apa ada, mulai dari tanggal berapa, kegiatannya apa, aktivitasnya seperti apa, foto kegiatan juga ada ya. Kemudian jenis pendampingannya apa, seperti ini ya. Nah, pendampingnya kini dijelaskan juga, nicknya dan sebagainya, silahkan, ini sudah ada sesuai ini. Ini adalah biodata pendampingnya. Kemudian kita masuk ke lokasinya. Nah, ini lokasi disesuaikan nanti mapsnya, makanya kalau rekan-rekan ingin mengupload diwajibkan sebenarnya kalau emang sinyalnya bagus, tidak crowded lah, kalau bahasanya crowded, karena di tempat saya juga ada 2 wilayah, terkadang tidak ada sinyal, bahkan loss, hilang ya. Ini kita bisa simpan dulu ya secara manual, nantinya bisa diupload di tempat yang ada sinyalnya, atau misalkan kita sudah pulang ke rumah cari jaringan bagus, kemudian kita bisa upload. Kemudian ada yang kaitannya lain-lain. Nah, lain-lain ini seperti ini ya, hadirinya oleh siapa, pria berapa, wanita berapa, perannya sebagai apa, seperti itu. Ini sesuai sekali dengan isi dari report. Kemudian berikutnya, nah ini di sini rekan-rekan, ketika kita sudah menilai seperti tadi di atas, boleh oleh rekan-rekan nanti di scroll lagi ke atas, diperhatikan lagi. Kemudian misalkan rekan-rekan
sudah menghasilkan seperti ini. Contoh ini saya contohkan saja, hanya contoh saja, ini tidak ada korelasinya dengan yang lain. Ini saya contohkan biar rekan-rekan tidak pusing nantinya. Misalkan kita klik bulan Juni. Nah, bulan Juni ini akan muncul dua rekan kita yang di bawah kita ini akan muncul sebenarnya dengan nilai dan sebagainya. Nah, ini contohnya salah satu, misalkan ini tadi saya ketik secara manual. Ini sudah muncul seperti ini ya. Karena pemberian nilainya adalah JK ini sudah secara otomatis 70%, EK adalah 30%. Nah, kalau kita di atas 140 secara otomatis kita akan mendapatkan 100% dengan kumulatif 70. Nah, kemudian EK misalkan ini, kalau misalkan seluruhnya 20 itu akan seluruhnya 20, tetapi dengan angka 30%, ada pembagian khususnya sebenarnya. Nah, ini secara otomatis dihitung oleh sistem yang sudah disetting sedemikian rupa oleh Kementerian Desa. Nah, berikutnya ini akan tampil seperti ini. Nah, rekan-rekan tinggal melihat hasilnya nanti bisa melalui DRP PLD-nya langsung di-download kembali, mulai dari misalkan saya contohkan bulan Juni sampai Oktober di-download, itu secara otomatis akan tampil. Kemudian bisa juga kita mendownload PDF-nya, nanti akan terdownload, otomatis akan tersimpan ke komputer kita atau ke HP kita. Kemudian juga bisa ditampilkan melalui layar secara langsung secara online. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini misalkan pada bulan ini, kemudian hasilnya seperti ini. Ini tadi dicontohkan seperti ini, kita ketiknya secara manual saja. Ini salah satu contohnya seperti ini rekan-rekan. Mungkin ini bisa dapat membantu rekan-rekan di dalam pengisian atau memberikan arahan-arahan kepada rekan-rekan yang lain atau kawan-kawan yang lain terkait dengan evaluasi kinerja pendamping desa. Nah, dalam evaluasi kinerja pendamping desa menurut Permenes 40 tahun 2021 itu ada beberapa nilai yang harus disampaikan, dan evaluasi kinerja TPP ini dijelaskan di sana. Evaluasi kinerja TPP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Kedua, sumber penilaian adalah kumulasi skor pada daily report pendamping desa dan evaluasi kualitatif dari TPP 1 jenjang di atasnya. Kemudian ketiga, komposisi bobot evaluasi kinerja ialah 70% daily report pendamping desa ditambah 30% evaluasi kualitatif TPP 1 jenjang di atasnya. Nah, skornya evaluasi kinerja TPP diatur sebagai berikut. Untuk grade A 86 sampai dengan 100%, grade B 71 sampai dengan 85, grade C skornya ada 56 sampai dengan 70, grade D skornya adalah kurang lebih itu 55. Itu barangkali rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini mendapat jadi masukan atau mendapatkan sedikit pemahaman lah. Saya hanya ingin sharing saja, berbagi untuk rekan-rekan. Mohon kiranya komentarnya, masukannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan channel TPP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.